all over. Halo kaum genjoter dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? WiFi tetangga masih aman? Galon di rumah masih ada? Kali ini saya akan merangkum film yang berbau pengenceritan yang berjudul Killing Me Softly, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2003 dan juga dibintangi oleh mantan pacar saya sewaktu pramuka dulu, yaitu Heather Graham. Jadi saya ingatkan dulu bagi kalian yang masih jomblo, harap jauhkan lotion dari tempat Anda karena hal itu akan memicu Anda untuk pergi ke WC setelah menonton film ini. Tanpa banyak spoiler, langsung saja jauhkan lotion, siapkan rawa-rawa Anda, selamat menonton dan cekijos. Film pun akan bercerita tentang sepasang kekasih, yaitu Alice dan juga Jack, yang dimana di pagi itu mereka pun bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Saat Alice hendak menyeberang, ia pun bertemu dengan seorang pria yang hendak menyeberang juga. Rupanya Alice pun menaruh hati kepada pria tersebut di saat pandangan pertama, yang dimana Alice selalu melirik kepada pria tersebut. Setelah Alice pulang bekerja, rupanya ia pun tanpa sengaja bertemu dengan pria itu lagi. Bahkan pria tersebut mengajak Alice untuk naik mobil bersama dengan bertujuan membawa si Alice ke rumahnya. Setelah sesampainya di rumah pria itu, Alice pun masuk dan tiba-tiba anjing, pria tersebut langsung menggarap rawa-rawa si Alice. Yang lebih parahnya, si Alice pun mau dan melayaninya. Bangsat. Keesokan harinya, Alice pun berangkat bekerja seperti biasanya. Saat di perjalanan, si Alice pun tanpa sengaja melihat buku tentang pria itu dan ternyata pria tersebut bernama Adam. Ia adalah seorang pendaki gunung yang hebat pada saat itu. Si Alice pun langsung memutuskan untuk pergi ke rumah si Adam. Saat di perjalanan, si Alice pun sudah merasakan sange. Dan tibalah ia di rumah tersebut tanpa banyak omong. Mereka pun langsung melakukan pergenjotan lagi. Setelah melakukan pergenjotan, si Adam pun bercerita tentang siapa ia sebenarnya. Dan si Alice pun hanya mengangguk-ngangguk saja kayak bull. Lalu si Alice pun memutuskan untuk pulang saat itu. Saat si Alice hendak memakai kancutnya, rupanya si Adam melarang si Alice memakainya. Dan si Alice pun pulang. Malamnya, saat si Jack sedang bersantai, si Alice pun bilang bahwa ia akan meninggalkan dirinya. Si Alice pun bercerita bahwa dirinya sudah menemukan pria lain dan melakukan pergenjotan pada saat itu. Sontak hal itu pun membuat Jack marah sehingga ia pun membanting meja di depannya. Tanpa pikir panjang, si Alice pun langsung pergi dari rumah si Jack dan ia memutuskan untuk pergi ke rumah si Adam. Sesampainya di sana, rupanya ada seseorang wanita yang membukakan pintunya. Ternyata ia adalah adiknya si Adam yang bernama Deborah. Si Alice pun masuk dan mereka pun mengobrol tentang si Adam. Setelah mengobrol panjang, si Alice pun meminta alamat rumah aslinya si Adam dan ia pun langsung menuju rumah tersebut. Sesampainya di sana, rupanya si Adam tidak ada di rumah. Ia pun memutuskan untuk menunggu di luar. Tak berselang lama, si Adam pun datang dan hingga akhirnya si Adam pun menggarayangi tubuh si Alice. Pagi harinya, rupanya mereka kedatangan tamu yang bernama Joanna, yang dimana ia bertujuan untuk mewawancarai si Adam. Lalu si Alice pun pergi untuk bekerja. Singkat cerita, si Alice pun bertemu dengan teman lamanya di sebuah kafe. Si Alice pun bercerita tentang dirinya yang meninggalkan si Jack dan memilih untuk pergi dengan si Adam. Mendengar hal itu, temannya pun berkata bahwa si Alice tidak mempunyai perasaan sama sekali. Saat hendak pulang, si Alice pun mendapatkan musibah yang dimana ia dijamret oleh seorang penjahat. Untung saja saat kejadian itu si Adam pun datang dan langsung mengejar penjahat tersebut. Si Adam pun langsung menghajar pria itu hingga pria itu tidak sadarkan diri. Akhirnya si Adam pun berhasil mengambil tas si Alice. Mereka pun berpelukan hingga si Adam pun bilang bahwa dirinya akan menikahi si Alice. Singkat cerita, saat si Alice hendak pergi dengan si Adam, ia pun mendapatkan sebuah surat yang isinya adalah sebuah pengancaman bagi si Alice. Lantas si Alice pun memberitahu si Adam tentang surat itu, tetapi si Adam cuma bisa menenangkan si Alice dan akhirnya mereka pun pergi.
Tak lama, akhirnya mereka pun menikah dan juga si Adam mengajak si Alice ke sebuah tempat untuk berbulan madu. Sesampainya di sana, mereka pun menyempatkan untuk berfoto-foto. Si Adam pun menyuruh si Alice untuk berfoto, tetapi saat hendak dipoto, si Adam pun meminta untuk melepaskan semua pakaian si Alice dan akhirnya si Alice pun dipoto dalam keadaan bugil di depan patung malaikat sedang menunduk. Setelah melakukan foto-foto, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat sampai di tempat, mereka pun langsung bergenjotan lagi. Bangsat. Orang banyak emang si Adam, anjing. Singkat cerita, mereka pun pulang kembali ke rumahnya dan tiba-tiba si Alice pun mendapatkan surat lagi yang dimana isi surat tersebut adalah bahwa keputusan si Alice untuk menikahi si Adam adalah keputusan yang salah. Sontak hal itu pun membuat si Alice kaget sehingga ia pun menelepon si Jack karena ia mengira bahwa si Jack yang mengirim surat tersebut. Setelah mengangkat teleponnya, rupanya yang mengangkat teleponnya adalah teman lama si Alice dan ia pun bilang bahwa si Jack dan dirinya telah tinggal bersama lebih dari 1 bulan. Cerita pun berlanjut di mana si Alice hendak pergi bersama si Adam ke sebuah pesta. Sesampainya di sana, si Alice pun dianggurin karena si Adam sibuk dengan teman-temannya. Sehingga si Alice pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Tak lama, lalu datanglah adiknya si Adam dan ia pun memberikan sebuah kalung kepada si Alice dan akhirnya si Alice pun kembali ke pesta tersebut dan mereka pun menikmati pestanya dengan meriah. Keesokan harinya saat si Alice sedang rapat, ia pun mendapatkan kabar dari si Joanna yang mewawancarai si Adam sebelumnya bahwa dirinya mendapatkan surat dari seseorang yang tidak ia kenal. Lantas Alice pun ingin melihat surat tersebut. Setelah melihatnya, rupanya isi dari surat tersebut ialah bahwa si Adam telah memperkosa si Joanna. Sontak hal itu pun membuat si Alice bingung untuk percaya atau tidak. Keesokan harinya si Alice pun kembali menemui si Joanna dengan bertujuan ingin membicarakan surat yang kemarin. Ternyata saat mereka ngobrol ada puntung rokok Mustang yang masih menyala di meja tersebut. Setelah mengobrol panjang, Alice pun pulang. Sesampainya di rumah, ia pun mendapatkan surat lagi dari mantannya si Adam yang bernama Adele. Saat hendak membaca, rupanya si Adam pulang dan si Alice pun langsung membereskan surat tersebut dan ia pun menyambut si Adam dan memeluknya agar si Adam tidak curiga. Keesokan harinya si Alice pun berperilaku canggung kepada si Adam. Rupanya si Adam pun tahu apa yang si Alice lakukan. Ia bertanya kepada si Alice apa yang sebenarnya ia lakukan belakangan hari ini. Lantas si Alice pun bertanya balik kepada si Adam apakah benar ia memperkosa seorang wanita. Sontak si Adam pun berbicara tidak kepada si Alice. Tak lama teman si Adam pun datang dan mereka pun pergi. Lalu setelah mereka pergi, si Alice pun mendapatkan surat lagi. Dengan rasa penasaran, lantas ia pun pergi ke sebuah rumah yang dimana rumah tersebut ialah rumah mantannya si Adam, yaitu si Adele. Sesampainya ia di sana, rupanya rumah tersebut hanya ada ibunya saja. Mereka pun mengobrol tentang si Adele. Rupanya si Adele telah menghilang sejak berhubungan dengan si Adam. Mendengar hal itu, si Alice pun berpikiran bahwa si Adam bukan tukang memperkosa saja, tetapi ia tukang pembunuh. Tak berselang lama, si Alice pun melihat foto si Adele sedang bugil, yang dimana foto tersebut sama dengan foto dirinya dengan background malaikat sedang menunduk. Melihat hal tersebut, ia pun langsung pergi dari rumah tersebut. Saat malam hari, si Alice pun membandingkan foto si Adele dengan foto dirinya, yang dimana foto tersebut sama persis dengan dirinya. Lantas ia pun ketakutan karena ia mengetahui bahwa si Adam seorang pembunuh. Lalu saat melihat ke belakang, tiba-tiba si Adam yang lagi berdiri langsung mendekat dan menghampirinya. Si Adam pun langsung mengikat tangan dan juga kaki si Alice. Ia pun marah-marah dengan kelakuan si Alice belakangan ini seperti menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Si Alice pun memohon untuk membukakan ikatannya karena ia hendak ingin pipis. Setelah si Adam membukakan ikatannya, Alice pun langsung kabur dan si Adam pun mengejarnya. Rupanya si Alice pergi ke kantor polisi hendak melaporkan kejadian yang dialaminya dan melaporkan suaminya seorang pembunuh, tetapi karena bukti yang lemah, pihak kepolisian pun tidak bisa menangkap suaminya. Akhirnya polisi tersebut membuka tirai kaca di sebelahnya. Rupanya si Adam pun melaporkan bahwa dirinya kehilangan istrinya. Singkat cerita, si Alice pun pergi ke rumah si Deborah. Setelah sesampainya di sana, ia pun menceritakan kelakuan kakaknya ke si Deborah. Si Deborah pun mempercayainya sehingga ia pun mengajak si Alice pergi ke tempat di mana si Alice dan si Adele dipoto. Saat di perjalanan, si Deborah pun menceritakan bahwa dirinya tahu semua kekerasan yang dilakukan kakaknya itu. Tetapi ia memilih tidak banyak bicara dengan memutuskan untuk diam.
Mereka pun akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Lantas mereka pun langsung menggali untuk mencari mayat si Adele. Tak lama si Alice pun menemukan mayat si Adele dan juga ia menemukan kalung yang sama persis dengan kalung yang diberikan si Deborah kepadanya. Lantas hal itu pun membuat si Alice curiga kepada si Deborah hingga akhirnya mereka pun ribut. Di tengah-tengah pertengkaran, rupanya si Deborah bilang bahwa si Adam hanya miliknya saja, dan juga surat yang diterima oleh si Alice rupanya semua itu dari si Deborah. Ketika si Alice mau dibacok oleh si Deborah, untung saja si Adam pun datang dan menyelamatkan si Alice. Dan juga si Adam bilang bahwa dirinya bukanlah milik si Deborah. Hal itu membuat si Deborah marah dan mencoba membunuh si Adam. Tetapi dengan sigap si Alice pun langsung menembak si Deborah. Dan film pun selesai. Untuk para jomblo yang sudah gak tahan untuk ke WC setelah nonton film ini, saya saranin jangan terlalu lama karena hal itu bisa membuat tubuh Anda lemas. Bangsat. Saya Joni beserta kru yang bertugas mengucapkan salam jomblowers dan salam colikiawan.